sudah mengklik video ini sebagai tempat kamu belajar akuntansi. Terima kasih sudah mengunjungi Guru Akuntansi Channel. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai soal teori dari paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4 untuk UKK Akuntansi tahun 2022. Oke, kita langsung saja ya. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai soal teori UKK Akuntansi tahun 2022 di seluruh paket. Ya, di mana paket 1 itu terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa, kemudian paket kedua mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan metode first in first out alias FIFO. Kemudian yang ketiga itu paket ketiga itu adalah siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan metode average, dan paket keempat itu adalah tentang siklus akuntansi perusahaan dagang siklus akuntansi perusahaan manufaktur ya, untuk paket keempat dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Oke, kita masuk saja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, ini akan muncul di paket 1 dan paket ketiga. Nah, kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Soal di sini adalah ya, Andin memiliki profesi sebagai teknisi akuntansi, dan dalam menjalankan profesinya, Andin sering mendapatkan tekanan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kepentingan klien, seperti memperkecil laba agar pembayaran pajak menjadi rendah. Hal tersebut merupakan tekanan profesi. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya bahwasanya untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 itu berkaitan dengan etika profesi ya, berkaitan dengan etika profesi. Dan kita lihat apa saja pilihan dari jawaban-jawabannya. Yang pertama adalah mengenai tekanan untuk berbuat curang dari manajer atau pemberi kerja. Kemudian yang B itu ada tekanan untuk bekerja sama antar rekan sekerja. Kemudian ada tekanan untuk kerjasama antar pemilik perusahaan dan penarik pajak. Pilihan D itu ada tekanan antara kreditur dan manajer. Dan yang E itu adalah ada tekanan dari pihak lain, ya, semisal polisi, wartawan, dan atau jaksa. Nah, kalau kita melihat pilihan jawaban yang muncul itu yang berkaitan dengan tekanan-tekanan ya yang ada di dalam profesi akuntansi, malah kita bisa melihat ini berkaitan dengan aspek eksternal ya, aspek eksternal yang mempengaruhi profesi teknisi akuntansi. Ya, kenapa ini disebut sebagai aspek eksternal gitu ya? Jadi kalau dalam hal mengenai objektivitas ya, yang mempengaruhi profesi teknisi akuntansi, itu ada aspek internal, di mana aspek internal itu adalah aspek dari dalam diri si profesi ya, profesional tersebut gitu ya, si teknisi akuntansi itu. Dan untuk soal ini berkaitan dengan aspek eksternal yang berkaitan dengan tekanan-tekanan. Nah, kalau kita lihat ya, kita detili soalnya, kita bisa melihat bahwasanya Andin ini mendapatkan tekanan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kepentingan klien. Artinya, dia ditekan untuk menyusun laporan keuangan supaya laporan keuangan itu dapat labanya diperkecil. Ya, ini kata kuncinya, labanya diperkecil supaya pembayaran pajak menjadi lebih rendah. Perbuatan yang dilakukan seperti itu disebut sebagai perbuatan curang loh ya, karena sengaja ingin memperkecil laba, menyusun, memanipulasi isi di dalam laporan keuangan supaya laba yang didapatkan itu tidak sesungguhnya, dan kemudian ya supaya nantinya saat membayar pajak jadi lebih rendah. Dan itu ya kita lihat itu dikarenakan permintaan dari klien ya, kepentingan klien. Nah, maka dari A, B, C, D yang kita lihat ya,
ini adalah terkait dengan perbuatan curang yang itu berkaitan dengan kepentingan klien atau si pemberi kerja. Maka kita bisa menentukan jawaban dari nomor 1 untuk paket 1 dan atau 3 ini itu adalah di pilihan A, yaitu tekanan untuk berbuat curang dari manajer atau ya si pemberi kerja. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1 untuk paket 1 dan paket 3. Berikutnya, pertanyaan nomor 1 untuk paket 2 dan paket 4 ya. Pertanyaannya juga agak mirip ya di sini ya, di mana pertanyaannya itu adalah Elsa memiliki profesi sebagai teknisi akuntansi dan dalam menjalankan profesinya itu ya, Elsa dalam menjalankan profesinya itu menyusun laporan keuangan dapat melakukan kecurangan. Nah, kita temukan ini ada tanda kuncinya, dia melakukan kecurangan juga untuk membuat nota pengeluaran palsu dari atasannya. Nah, kali ini yang membuat atau yang meminta itu ya terjadi kecurangan itu dari atasan. Nah, maka kita lihat ya, hal tersebut merupakan tekanan profesi. Kita lihat pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya juga sama ya seperti tadi, berkaitan dengan aspek eksternal ya, terkait dengan tekanan-tekanan yang diterima oleh teknisi akuntansi. Dan karena tadi kita melihat ya, kata kuncinya pertama adalah kecurangan dan kemudian itu ada atasan, maka jawabannya pun juga adalah di jawaban huruf A ya. Tapi di sini ya berarti berkaitan dengan si manajernya gitu kan, atasannya. Oke, selesai untuk nomor 1 di paket 2 dan 4. Untuk nomor 2 ya, dan ini pertanyaan yang muncul di paket 1 dan paket 3. Kita lihat ya di sini, Tuan Budi melakukan pengembangan usahanya dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia. Dalam persyaratan peminjaman, Bank Syariah Indonesia menilai laporan keuangan Tuan Budi untuk melihat kondisi keuangan yang baik. Ini bentuk soalnya saya copy langsung ya dari paketnya. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia sebagai pengguna informasi keuangan yang berada di pihak, nah berarti nomor 2 ini kita berbicara mengenai pengguna jasa informasi akuntansi atau pengguna laporan keuangan yang secara umum dibagi 2, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Di mana pihak internal itu berarti pihak yang berada di dalam perusahaan ya, bisa jadi itu atasan, pemilik perusahaan, manajemen, karyawan ya, dan itu ya intinya yang berada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan pengguna jasa jasa informasi akuntansi yang kedua itu adalah pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini bisa saja seorang investor, seorang kreditur, seorang pihak supplier gitu ya, pihak investor, kreditur, supplier, kemudian pemerintah gitu ya. Nah, kita lihat jawabannya berkaitan dengan hal ini ya. Masuk kemanakah pihak Bank Syariah Indonesia ini? Apakah dia pihak internal, manajer, pemerintah? Kemudian pilihan yang keempat itu ada supplier dan kreditur. Nah, kalau kita lihat Bank Syariah Indonesia, Tuan Budi itu dia mau mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia. Maka artinya di sini Bank Syariah Indonesia itu akan menilai usaha dari Tuan Budi ini, apakah Tuan Budi ini memiliki kondisi keuangan yang baik sehingga bisa untuk dikreditkan. Nah, itu ya kata kuncinya. Jadi Bank Syariah ini akan bertindak menjadi seorang kreditur yang akan meminjamkan dana ke Tuan Budi. Ya, kita dapatkan pilihan jawabannya itu adalah yang E. Ya, Bank Syariah Indonesia itu disebut sebagai pihak kreditur. Oke, kita menuju ke nomor 2, pertanyaan nomor 2 dari paket 2 atau 4 ya. Ya, kita lihat ya hampir mirip juga ya di sini, ini sama
Tuan Joko melakukan pengembangan usahanya dengan cara mengajukan pembelian kredit kepada perusahaan pemasok. Karena produksinya meningkat, Tuan Joko memenuhi persyaratan untuk melihat kondisi keuangan yang baik. Dalam hal ini, pemasok bahan baku sebagai pengguna informasi laporan keuangan berada di pihak apa? Internalkah? Eksternalkah? Kalau internal dia sebagai apa? Kalau eksternal dia sebagai apa? Nah, kita lihat jawabannya itu sama dengan pilihan jawaban di paket sebelumnya ya. Di paket 1 dan paket 3. Nah, kita lihat di sini tentu saja ya perusahaan pemasok di sini ya. Intinya perusahaan pemasok ini adalah berarti perusahaan eksternal gitu ya. Dan Tuan Joko mau mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembelian kredit kepada perusahaan pemasok. Nah, si pemasok bahan baku melihat bagaimana kondisi keuangan Tuan Joko. Apakah nanti dia mampu untuk membayar atau melunasi utang dari pembelian secara kreditnya. Nah, maka dalam hal ini pemasok itu adalah pihak eksternal ya, dimana kalau kita lihat ya secara bahasa Inggrisnya pemasok itu artinya adalah supplier gitu. Nah, maka kita bisa temukan jawaban dari pertanyaan nomor 2 untuk paket 2 dan 4 itu adalah supplier ya, yaitu pemasok. Oke, selesai kita jawab pertanyaan nomor 2 di seluruh paket. Kita masuk ke soal nomor 3, pertanyaan nomor 3. Di sini, seorang teknisi akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaannya itu tidak boleh memihak ke satu kepentingan. Laporan yang dihasilkan harus sesuai dengan semua kepentingan, baik internal maupun eksternal ya. Hal tersebut sesuai dengan etika profesi akuntansi. Nah, kita berbicara mengenai prinsip ya. Prinsip dari etika profesi akuntansi, di mana prinsip dari etika profesi akuntansi itu ada 8 prinsip etika profesi ya. Nah, kita lihat di sini jawabannya itu ada integritas, objektivitas, tanggung jawab, kerahasiaan, dan kompetensi. Nah, ada pilihan ya, 5 pilihan. Kita coba cek ya, berkaitan dengan integritas. Integritas itu berarti sikap gitu ya, sikap seorang teknisi akuntansi itu harus jujur dan juga dia mampu untuk memelihara kepercayaan publik ya. Dan dia harus ya menjauhi apa saja yang itu sifatnya demi keuntungan pribadinya. Nah, maka etika profesi yang pertama itu adalah integritas ya, berkaitan dengan tadi gitu ya, jujur, memelihara kepercayaan publik gitu. Pokoknya harus memiliki sikap integritas gitu. Oke, kemudian objektivitas. Objektivitas itu berarti seorang teknisi akuntansi itu tidak boleh memihak ya memihak salah satu pihak gitu. Dan dia harus menampilkan apa adanya. Dia harus bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Oke, nah jadi objektivitas itu tidak memihak ke salah satu pihak ya, ke salah satu pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian kalau terkait dengan tanggung jawab ya, berarti dia harus memiliki yang namanya tanggung jawab gitu, tanggung jawab terhadap semua kegiatan aktivitas profesinya, dan dia harus memakai yang namanya pertimbangan moral dan profesional dalam menjalankan profesinya ya. Dan kalau terkait dengan kerahasiaan, berarti itu terkait dengan akuntan ya, teknisi akuntansi itu tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang dia dapatkan ya sehubungan dengan profesinya itu ke sembarang pihak gitu ya, kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Maka tidak boleh hal tersebut dilakukan ya, harus memiliki prinsip kerahasiaan. Dan tentu saja seorang akuntan itu juga tidak boleh menggunakan informasi yang dia dapatkan tadi demi keuntungan pribadinya ataupun mungkin bayaran ya untuk dari pihak ketiga gitu ya. Nah, oke, kita sudah temukan ya. Dan kompetensi berarti itu berkaitan dengan
keharusan ya dari teknisi akuntansi ya, seorang akuntan untuk memelihara pengetahuan dan keahliannya, dan supaya pemberi kerja itu memang benar-benar dapat memperoleh manfaat dan manfaat jasa profesional yang kompeten ya, yang benar-benar kompeten yang dimiliki oleh si teknisi akuntansi tersebut. Oke, nah jadi kalau kita sudah memahami ya pengertian dari masing-masing prinsip etika profesi akuntansi ini, dan kemudian kita lihat nih ya, menyelesaikan pekerjaan itu tidak boleh memihak salah satu kepentingan. Nah, kuncinya di sini ya. Jadi harus sesuai dengan semua kepentingan. Nah, maka kita temukan prinsip yang dimaksud itu adalah objektivitas. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selesai. Nomor 3 untuk paket 1 dan 3. Kita menuju ke soal nomor 3 untuk paket 2 dan 4 ya. Masih di materi yang sama, yaitu berkaitan dengan prinsip etika profesi akuntansi ya. Dan kalau yang satu ini ya, untuk soal nomor 3 untuk paket 2 dan 4, ini terkait dengan ya, kalau teknisi akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaannya tidak boleh menyampaikan hasil laporan keuangan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, pasti sudah bisa paham ya, ini kemana perginya. Oke, kita lihat A. Integritas, B. Objektivitas, C. Tanggung jawab, D. Kerahasiaan, dan E. Kompetensi. Gimana? Sudah tahu yang mana jawabannya? Jawabannya adalah ya, siapa yang memilih D. Kerahasiaan? Maka kamu benar 100% ya. Sebab kerahasiaan ya, jadi tidak boleh membocorkan informasi yang sangat sensitif mengenai keuangan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Oke, ingat ya, kamu ya, buat kamu para calon-calon akuntan. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Untuk soal keempat, paket 1 atau 3, ini berkaitan dengan pelaksanaan kerja gitu ya, prosedur ya, jadi prosedur kerja. Nah, kita lihat nomor 4 pertanyaannya itu cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas suatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia merupakan pengertian dari, nah yang akan kita cari itu adalah pengertian ya, pengertian. Maka kita lihat ini pengertian apa, pengertian dari apa gitu ya. Yang pertama, apakah dia pengertian prosedur kerja? Yang kedua, pilihan B, apakah tata kerja? Yang C, sistem kerja? D, alat kerja? Ataukah itu pengertian catatan kerja? Nah, maka coba kita pahami gitu ya, satu persatu dari pengertian masing-masing istilah ini. Ya, yang pertama itu adalah prosedur kerja. Prosedur kerja itu berarti semacam rangkaian gitu ya, prosedur kan, rangkaian tata kerja yang saling berhubungan sehingga menunjukkan adanya suatu urutan ya, urutan tahap demi tahap dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Nah, maka itulah yang disebut sebagai prosedur kerja. Apakah itu pengertian yang diinginkan? Ternyata tidak. Nah, bagaimana dengan tata kerja? Tata kerja itu pengertiannya adalah mengenai cara pelaksanaan kerja yang efisien atas suatu tugas dengan mengingat dari segi tujuannya, kemudian peralatannya, fasilitasnya, dan juga tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Oh iya, kita ketemu sepertinya. Ini yang diinginkan itu pengertian apa ya? Iya, jawabannya adalah B, yaitu pengertian dari tata kerja. Oke, kita sudah ketemu jawaban untuk nomor 4 paket 1 dan 3. Sekarang kita lanjut ke paket 2 atau 4 di soal nomor 4 juga. Nah, kalau yang ini di paket 2 dan 4, ini pengertian apa ya yang dia inginkan? Nah, coba kita lihat ya.
Serangkaian aktivitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan kepuasan pelanggan atau keuntungan perusahaan. Ya, nah pengertian ini itu pengertian apa? Tadi sudah disebutkan mengenai prosedur kerja, sepertinya bukan ya. Kemudian tata kerja, bukan juga, itu yang tadi ya. Kemudian sistem kerja, ataukah alat kerja, ataukah catatan kerja? Nah, coba kalau kita cek ya catatan kerja ya, dari istilah yang paling gampang dimengerti ya, catatan kerja ya, berarti kan artinya adalah catatan gitu ya, kegiatan mencatat atau membukukan apa saja yang telah dikerjakan ya, kan itu ya arti atau pengertian sederhananya. Alat kerja pun juga berarti kan terkait dengan alat-alat yang digunakan oleh pekerja untuk menjalankan pekerjaannya gitu ya. Apakah itu peralatan ataukah itu mungkin alat pelindung dirinya selama dia bekerja. Nah, maka itu termasuk ke dalam alat kerja. Lalu bagaimana dengan pengertian sistem kerja? Nah, sistem kerja ini berarti sistem ya yang dia itu lebih global gitu ya. Maksudnya itu lebih luas ya, di mana dia mencakup rangkaian dari prosedur kerja gitu ya, tata kerja yang itu dipadukan jadi satu sehingga membentuk suatu pola aktivitas tertentu yang itu nantinya adalah untuk menghasilkan barang atau jasa ya, untuk kepuasan pelanggan gitu ya, dan untuk meraih keuntungan perusahaan. Oke. Ketemu mana pengertiannya? Jadi pengertiannya ternyata ada di pilihan huruf C. Ya, pilihan huruf C. Kita sudah ketemukan. Ya, kita sudah ketemu dengan jawaban nomor 4 di paket 2 dan 4. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 5 ini adalah pertanyaan yang muncul di seluruh paket ya. Yang muncul di seluruh paket. Nah, ini yang ditanyakan itu adalah urutan proses manajemen dalam pengambilan keputusan yang benar adalah apakah A. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan, kemudian B ya, ataukah B. perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan, ataukah C. pelaksanaan dulu baru perencanaan, kemudian pengendalian dan terakhir pengawasan, ataukah D. pelaksanaan, pengendalian, pengawasan baru terakhir perencanaan, atau E. pengendalian, pengawasan, kemudian perencanaan dan terakhir pelaksanaan. Oke, nah untuk memahami soal nomor 5 ini, maka kita harus memahami proses manajemen ya. Proses manajemen itu yang paling terkenal itu disingkat dengan istilah POAC ya. POAC, di mana P-nya itu adalah planning, perencanaan, kemudian O itu adalah organizing gitu ya, organizing, mengelola gitu ya, dan kemudian E, actuating, itu adalah menggerakkan gitu ya, menggerakkan, melaksanakan gitu. Dan yang terakhir adalah C, controlling, yaitu mengendalikan gitu ya, memantau, mengawasi. Nah, kalau kita sudah paham ya proses manajemen tadi yang terdiri dari POAC gitu ya, planning, organizing, actuating, dan controlling, maka kalau kita lihat di sini manakah yang urutannya yang benar, kita temukan urutan yang benar dari POAC itu adalah yang huruf A. Ya, jawabannya berada di huruf A. Yang pertama dimulai dari planning, yaitu perencanaan. Kemudian organizing, nah ini masalahnya organizing, pengelolaan, dia langsung ya, tidak ada di sini, tetapi dia langsung ke actuating, yaitu pelaksanaan. Dan kemudian ya, pengendalian dan pengawasan ini berada di bagian controlling ya. Nah, kita temukan jawaban untuk nomor 5 yang muncul di seluruh paket. Oke. Lanjut di nomor 6. Nomor 6 ini adalah soal yang muncul di paket 1 atau 3 ya. Paket 1 dan 3. Kita lihat pertanyaannya. Uraian singkat tentang tugas, kondisi pekerjaan,
serta tuntutan yang diperlukan ketika menjabat suatu posisi. Biasanya job description berisi tuntutan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan lamanya pengalaman kerja merupakan definisi dari A. Pemberian tugas kerja, description. B. Pembagian tugas kerja individu dan kelompok. C. Perencanaan kerja berdasarkan skala prioritas. D. Penyesuaian teknologi dalam pelaksanaan tugas kerja organisasi. Atau E. Prosedur operasional standar. Sebenarnya di pertanyaannya itu sudah dijawabnya ya, langsung gitu ya. Kalau kita bisa perdalami lebih dalam ya, ini sudah ketemu sebenarnya jawabannya, yaitu job description yang berisi tuntutan pendidikan dan lamanya definisi dari, ya jawabannya adalah A ya, pemberian tugas kerja atau job description. Oke, nah nomor 6 ini kalau sebenarnya nomor 6 lumayan gampang karena memang akan terlihat lebih langsung ya, uraian singkat tentang tugas, yaitu pasti adalah job description, uraian kerja gitu ya, deskripsi pekerjaan. Oke, nah itu jawaban dari soal nomor 6 untuk paket 1 dan paket 3. Kita lanjutkan bagaimana dengan paket 2 atau 4-nya. Ya, apakah mudah? Ya, langsung ketemu jawabannya yang berada di dalam soalnya sendiri gitu ya. Nah, ternyata nomor 6 di sini dipakai 2 dan 4. Nah, ini kita harus mencari tahu lebih dalam ya, dia nggak ketemu di pertanyaannya. Kita lihat ya, alur kerja yang sudah distandarisasi pada sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan adalah A. Pemberian tugas kerja, ya sama ya sebenarnya A, B, C, D dengan E-nya. Kita akan melihat mana yang cocok. Ya, alur kerja yang sudah distandarisasi, ini kata kuncinya ya. Kata kunci yang pertama adalah alur kerja. Kata kunci yang kedua itu adalah standarisasi. Ya, standarisasi ya untuk mencapai tujuan. Maka kita lihat apakah dia berkaitan dengan pembagian tugas kerja dan individu? No. Perencanaan kerja berdasarkan skala prioritas? Enggak juga. Penyesuaian teknologi dalam pelaksanaan tugas kerja organisasi? Enggak cocok dengan kata kunci yang ada di pertanyaan. Lalu, apakah berkaitan dengan prosedur operasional standar? Maka kita lihat ya, prosedur itu adalah alur kerja gitu kan, tahapan demi tahapan. Dan ya sudah standarisasi, jadi prosedur operasional standar. Jadi standar pekerjaan, standar operasional yang itu sudah prosedur yang sudah distandarisasi ya, kebalik saya. Dan kita temukan ya, jawaban nomor 6 untuk paket 2 dan 4 itu adalah yang E ya, melihat dari kata kunci yang ada, alur kerja, standarisasi ya. Berarti itu berkaitan dengan prosedur operasional standar ya, atau bahasa Inggrisnya standar operational procedure ya. Gak dibalikin aja bahasa Inggrisnya. Oke, kita masuk di soal nomor 7. Pertanyaan ke-7 ini muncul di seluruh paket ya. Dan kita lihat soalnya, tujuan peningkatan profesionalisme berkelanjutan tenaga teknisi akuntansi adalah A. Mendorong akuntan profesional menaikkan honorarium secara berkesinambungan. B. Mendorong akuntan profesional memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan. C. Mendorong akuntan profesional meningkatkan prestisi profesionalnya secara berkesinambungan. D. Mendorong akuntan profesional mengembangkan kompetensi profesionalnya secara mandiri. Ataukah E? Jawabannya yaitu mendorong akuntan profesional memelihara kompetensi profesionalnya agar lebih pintar. Oke, untuk memahami pertanyaan nomor 7 ini, berarti yang harus kita pahami ini adalah mengenai tujuan dari PPL ya. PPL atau alias pendidikan profesional berkelanjutan ya, yang itu ada tujuan PPL dari akuntan ya, teknik akuntansi termasuk di dalamnya itu ada 3. Yang pertama,
adalah mendorong akuntan profesional untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Tujuan yang kedua yaitu membekali akuntan profesional dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir di bidangnya, sehingga mampu menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Dan tujuan yang ketiga dari PPL ya, peningkatan atau pendidikan profesionalisme berkelanjutan, itu adalah menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dengan menunjukkan bahwa akuntan memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa akuntansi. Oke, nah kalau kita lihat dari 3 tujuan pendidikan profesionalisme berkelanjutan, maka kita temukan jawabannya itu berada di pilihan B, ya, yaitu tujuan yang pertama dari pendidikan profesionalisme berkelanjutan, yaitu mendorong akuntan profesional supaya ya memelihara, meningkatkan, mengembangkan kompetensi profesionalnya itu secara terus-menerus ya, berkesinambungan. Oke, kita selesai untuk menjawab soal nomor 7. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini muncul di paket 1 dan 3. Ya, kita lihat ya di soal nomor 8 ini seorang tenaga akuntansi seringkali dihadapkan pada penyusunan laporan keuangan tepat waktu dengan waktu yang cukup singkat. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat stres yang tinggi bagi profesi akuntansi. Bahaya di tempat kerja semacam ini merupakan, kita berarti ini akan membahas mengenai bahaya-bahaya yang muncul ya, yang muncul pada pekerjaan yang ditekuni ya. Nah, ini bahaya apakah dia? Apakah termasuk bahaya kerja ergonomi, ataukah bahaya kimia, ataukah bahaya biologi, bahaya fisik, ataukah bahaya psikologis? Ya, kita pahami terlebih dulu pengertian atau maksud dari masing-masing bahaya yang biasanya terjadi gitu ya di pekerjaan yang kita tekuni. Nah, bahaya kerja ergonomi itu adalah bahaya kerja berkaitan dengan gerakan yang berulang-ulang ya, terus-menerus sehingga terjadinya cedera persendian ya, disebabkan karena ya misalkan ya karena ketegangan otot gitu ya, kesalahan gerak, dan biasanya ini dialami oleh teknisi akuntansi. Iya, teknisi akuntansi ini pasti akan sering ya, sebab mereka itu biasanya dalam menjalankan pekerjaannya akan selalu berada di depan komputer gitu kan, selama berjam-jam dan bahkan seharian berada di depan komputer. Nah, ini adalah bahaya kerja ergonomi yang biasa terjadi oleh seorang teknisi akuntansi ya, tenaga akuntansi. Apakah ini jawabannya? Enggak ya, karena ini berkaitan dengan masalah tingkat stres ya, bahaya yang akan memunculkan stres yang tinggi, dan itu tidak terkait dengan bahaya kerja ergonomi ya, karena ini bahaya kerja ergonomi ini terkait dengan cedera persendian karena duduk lama. Oke, apakah terkait dengan bahaya kimia? Bahaya kimia ini berarti ya pekerjaan kita berada di sekitaran lingkungan yang pastinya memiliki zat kimia berbahaya dan beracun gitu ya. Ataukah bahaya biologi? Kalau bahaya biologi ini berarti ya berkaitan atau bahayanya itu berasal dari mikroorganisme yang terdapat pada tumbuhan dan hewan yang itu ya masuk ke tubuh kita, dan itu sih biasanya pekerjaan yang rentan terhadap bahaya biologi ini ya, misalkan seperti tenaga kesehatan ya, para nakes. Kemudian apakah bahaya fisik? Nah, kalau bahaya fisik itu berarti bahaya yang menimpa fisik kita gitu kan. Misalkan bising yang berkelanjutan gitu ya, sehingga dapat membuat telinga kita rusak, ataukah kita berada pada
lingkungan atau ruang kerja gitu, pabrik ya, misalkan pabrik, dan di mana pabrik ini memiliki mesin dengan getaran yang sangat menggoncang gitu ya, sehingga mampu membuat kita mual gitu kan, karena kita menerima, tubuh kita menerima vibrasi gitu kan, getaran yang cukup lama dalam waktu yang lama. Ini biasanya dialami oleh pekerja konstruksi atau pekerja pabrikan ya. Dan ataukah bahaya psikologis? Ya, bahaya psikologis ini berarti ya tadi stres. Ya, nah kita ketemu jawaban dari nomor 8 untuk paket 1 dan 3 itu adalah terkait dengan bahaya psikologis ya. Bahaya psikologis di mana itu muncul ya, memunculkan stres yang luar biasa, yang tinggi gitu ya. Bagi seorang akuntansi, apalagi kalau sudah mau tutup buku, itu stresnya biasanya luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 juga untuk paket 2 dan 4. Nah, di paket 2 dan 4 ini juga sama ya, yaitu terkait dengan bahaya juga. Nah, kita lihat ke pertanyaannya. Seorang tenaga akuntansi sering kali dihadapkan pada penyusunan laporan keuangan dengan posisi kerja duduk yang lama. Udah mulai nampak kemana arah jawabannya dari pembahasan yang saya jabarkan mengenai jawaban dari pilihan gandanya masing-masing? Ingat jawabannya apa? Yang menjawab, iya, kamu 100, benar sekali. Ya, jawabannya adalah bahaya kerja ergonomi. Karena duduk dalam waktu yang lama bisa cedera tuh gitu ya, karena ototnya tegang. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 9 yang ini muncul di seluruh paket. Kita lihat soalnya. Berikut ini prosedur kerja teknisi akuntansi yang benar adalah A. Mengklasifikasikan transaksi, kemudian mengikhtisar, mencatat, dan merangkum, kemudian menginterpretasikan. B. Mencatat dan merangkum, menginterpretasikan, mengikhtisarkan, ya, pengikhtisaran, kemudian terakhir mengklasifikasikan transaksi. C. Dimulai dari menginterpretasikan, kemudian mengikhtisarkan, kemudian mengklasifikasikan transaksi, kemudian baru mencatat dan merangkum. D. Pengikhtisaran, mengklasifikasikan transaksi, mencatat dan merangkum, kemudian terakhir menginterpretasikan. Ataukah yang E. Mengklasifikasikan transaksi, kemudian mencatat dan merangkum, kemudian mengikhtisarkan, lalu menginterpretasikan. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 9 ini sebenarnya adalah berkaitan dengan tahapan kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi. Jadi kita harus memahami ya siklus akuntansi itu bagaimana, mulai dari apa ya, karena inilah yang ditanya ya. Jadi ingat bagaimana tahapan kegiatan akuntansi, bagaimana siklus akuntansi. Siklus akuntansi setiap periodenya pastilah diawali dari munculnya transaksi dan kemudian kita terlebih dahulu berarti mengklasifikasikan transaksi. Ya, maka jawaban pilihan B, C, dan D itu sudah tereliminasi. Tinggal jawaban A dan jawaban E. Karena prosedur yang pertama, tahapan pertama itu adalah pastinya mengklasifikasikan transaksi. Kemudian yang kedua, setelah kita klasifikasikan transaksi, kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal, ya kan? Jadi mencatat ke dalam jurnal. Kita lihat apakah A salah ya. Nah, E lah yang benar ya, mengklasifikasikan, kemudian dicatat dan dirangkum, dicatat ke jurnal, kemudian dirangkum di buku besar ya, dan kemudian diikhtisarkan ke neraca saldo, kemudian neraca lajur, dan sampailah menginterpretasikan ya di dalam laporan keuangan. Oke, maka jawabannya untuk nomor 9 itu kita temukan di pilihan E. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10 itu untuk paket 1 dan 3. Di sini ditanyakan ya. Seorang teknisi akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaan didukung dengan komputer dan peralatan listrik pendukung lainnya.
Mira setiap selesai kerja tidak pernah mematikan tombol power printer dan komputernya. Oh, ini adalah hal yang salah ya, jadi jangan diikuti yang seperti ini. Hal tersebut merupakan faktor utama penyebab kecelakaan dalam hal ya, jadi ya benar, ini bakalan bisa menjadi penyebab kecelakaan ya. Yang ditanya apa yang dilakukan Mira ini masuk kemana gitu ya. Apakah berkaitan dengan jenis kelamin ya? Yang jenis kelamin ini biasanya kan Mira ya cewek gitu kan. Mira kan jenis kelaminnya cewek ya. Jadi apakah yang namanya cewek itu akan selalu seperti ini? Saya nggak mau sih dibilang seperti itu. Oke. A, apakah jenis kelamin? B, usia? C, apakah terkait dengan tingkat pendidikan? Ataukah D, terkait dengan perilaku? Atau E, terkait dengan masa kerja? Ya, nah manakah jawabannya? Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 10 itu kita harus memahami ya mengenai aspek apa ya, aspek penting gitu ya yang harus diperhatikan dalam rangka untuk menghindarkan kecelakaan kerja. Ya, 3 aspek penting yang diperhatikan itu adalah pertama peralatan teknis, yang kedua itu terkait dengan manusianya, dan yang ketiga itu terkait dengan kondisi kerja. Oke, nah kita lihat di sini dari jawabannya ya, dari jawabannya ini kita lihat bahwasanya jawabannya ini merujuk kepada aspek manusia, di mana ada jenis kelamin, berarti jenis kelamin ini pekerjaan itu akan disesuaikan ya sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan jenis kelamin gitu ya, beban kerja yang akan didapatkan dari masing-masing jenis kelamin. Kemudian usia ya, usia itu berarti nantinya akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan juga kemampuannya dalam bekerja. Kalau muda mungkin ya masih kuat, masih produktif. Kalau tua kan sudah mulai agak pelupa, bisa jadi kan. Nah, kemudian C, ya kalau C berarti tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan di sini artinya kalau semakin tinggi tingkat pendidikan biasanya itu akan cenderung ya untuk menghindari terjadinya menghindari potensi-potensi bahaya yang terjadi gitu. Ataukah D, perilaku? Perilaku ini berarti berkaitan dengan sifat yang dimiliki ya, perilaku yang dimiliki. Apakah seseorang itu teliti ataukah cuek gitu ya, ataukah dia perhatian, ataukah dia itu lalai gitu ya, sehingga mampu mempengaruhi tingkat kecelakaan ya. Dan kemudian berkaitan dengan masa kerja ya, biasanya yang masa kerjanya lebih lama itu pasti lebih pengalaman ya dalam memahami lingkungan kerja, sehingga mampu untuk menghindari potensi bahaya yang akan terjadi. Nah, untuk soal atau kasus kita yang di nomor 10 ini, Mira ini setiap selesai kerja dia tidak pernah mematikan tombol power printer dan juga komputernya gitu ya. Nah, maka ini ya penyebab kecelakaan yang terjadi itu dilihat dari aspek perilaku ya. Karena ini adalah perilaku kelalaian atau sifat lalai dan sifat cuek ya, bisa jadi gitu kan. Sehingga perilaku yang jelek ini itu mampu atau dapat menyebabkan kecelakaan nantinya. Kan bahaya ya listrik tidak dimatikan. Oke. Kita sudah dapatkan ya. Untuk nomor 10 jawabannya ada di D. Nah, untuk nomor 10 paket 2 dan 4 itu juga kita masih berbicara di materi yang sama ya, yang berkaitan dengan faktor utama penyebab kecelakaan. Nah, kalau di sini kita lihat ya, penggunaan peralatan tersebut, orang yang lebih tua memiliki resiko dalam pengoperasian alat. Ya, ini sudah ada di kata kuncinya tua. Maka kita temukan jawabannya itu ada di B. Ya, yaitu berkaitan dengan usia ya atau umur. Oke. Lanjut ke nomor 11 ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Soal nomor 11, perlengkapan alat tulis merupakan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan profesi akuntansi. Perlengkapan tulis tersebut harus mudah dijangkau atau ditemukan ketika akan digunakan. Hal tersebut merupakan penerapan prinsip K3 dalam hal
A, apakah dalam hal rapi? B, apakah dalam hal ringkas? Ya. Kemudian C, apakah dalam hal resik? Ya. D, ataukah dalam hal rajin atau dalam hal rawat? Ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya ini R semua ya. Nah, ini berkaitan dengan materi penerapan 5R ya. Penerapan 5R yang mempengaruhi perilaku dan sikap kerja para pekerja ya. Rapi, ringkas, resik, rajin, dan rawat. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini ya, penerapan prinsip K3 ya terkait dengan 5R ini, kita lihat R yang pertama yaitu rapi. Nah, rapi di sini artinya kita menyiapkan gitu ya tempat barang itu secara fungsional. Artinya berkaitan dengan penghematan waktu. Jadi, saat kita meletakkan barang itu di tempatnya ya, dan kita pada saat kita ingin mengambil barang tersebut, kita sudah tahu di mana lokasi barang tersebut, sehingga kita tidak perlu mencari-cari barang itu lagi dan ya bisa menghemat waktu. Nah, ini berkaitan dengan rapi gitu ya, kerapian dalam meletakkan tempat ya di mana. Oke. Kemudian ringkas. Nah, terkait dengan ringkas ini berarti adalah kita harus memilih-milih barang mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Kalau kita butuhkan berarti ya kita letakkan di tempat yang dekat dengan kita, sehingga ketika saat kita butuh ya kita langsung dapat mengambilnya. Nah, sedangkan yang tidak kita butuhkan ya berarti tidak perlu tidak perlu kita letakkan di dekat kita. Ya, nah itu berkaitan dengan ringkas. Dan kemudian resik ya berarti ya harus bersih gitu ya, bersih dari sampah, bersih dari kotoran, bersih dari debu dan benda-benda asing lainnya ya. Nah, ini gunanya ya berarti ya supaya ya nggak terkontaminasi dengan penyakit gitu ya, ataupun juga mesin-mesin yang ada gitu ya, itu pun juga tidak cepat rusak ya, karena mungkin berdebu gitu kan, itu kan bikin cepat rusak ya. Oke. Berkaitan dengan rajin ini ya rajin ya rajin menjalankan aturan gitu kan. Jadi seluruh pekerja berpartisipasi ya. Nah, kemudian rawat ya, jadi ya rawat gitu ya, membuat standar di tempat kerja ya, dan bagaimana cara menjaganya ya, dibuatkan suatu prosedur gitu ya, supaya nanti kita tahu gitu kalau misalkan ada kalau misalkan terjaga gitu ya, terawat, maka kondisi abnormal ya itu tidak akan terjadi gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat dari maksud atau pengertian masing-masing dari 5R ini, kita lihat ya dari pertanyaannya itu terkait dengan perlengkapan alat tulis yang itu supaya mudah dijangkau dan ditemukan ya, maka yang ya jawabannya itu adalah yang pilihan B ya, ringkas gitu ya, jadi langsung mudah ditemukan ya, kita letakkan di tempat yang dapat dijangkau gitu kan, di tempat yang terdekat. Nah, maka itu adalah bagian dari ringkas. Oke, kita sudah jawab pertanyaan nomor 11 untuk paket 1 dan 3. Sekarang kita masuk ke pertanyaan 11 untuk paket 2 dan 4. Ya, sama ya, masih di penerapan 5R tadi, tetapi di sini berkaitan dengan alat kerja berupa komputer. Ya, harus sering dibersihkan dari debu sehingga tidak mudah rusak. Hal tersebut merupakan penerapan prinsip K3 dalam hal apa? Dalam hal ya resik ya, bener ya, bersih gitu, bersih dari debu supaya alat kerja yang kita miliki, komputer, printer gitu ya, itu tidak cepat rusak karena partikel-partikel debu yang masuk ke dalamnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 12. Nah, dalam menjalankan profesi di tempat kerja, kita harus memperhatikan dan mengenali tanda-tanda bahaya di tempat kerja. Berikut adalah tanda bahaya di tempat kerja yang artinya, apakah ini artinya awas pejalan kaki? Ataukah ini adalah tanda jalan menanjak? Ataukah ini tanda jalan menurun?
Ataukah ini tanda awas jalan licin? Ya, ataukah ini ada tanda jalur kabel gitu ya, ada tanda di sini kan ini kabelnya gitu. Apakah gitu? Ternyata kalau kita lihat ya di sini orangnya ini seperti hampir tergelincir gitu kan, terpleset. Maka kita temukan ya bahwa tanda ini itu ya hati-hati jangan sampai kita tergelincir seperti tanda di dalam orang di dalam tanda ini. Nah, maka jawabannya adalah D ya. Tanda ini untuk memperingatkan kita bahwasanya jalan licin ya di sekitaran tanda tersebut. Oke. Sudah terjawab pertanyaan nomor 12 untuk seluruh paket. Pertanyaan nomor 13 itu di paket 1 dan paket 3 ya. Kita lihat di sini. Kondisi kerja tenaga teknisi akuntansi dituntut untuk banyak duduk dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dapat menyebabkan efek tidak baik terhadap fisik. Hal ini merupakan faktor resiko dominan ya. Nah, ini kata kuncinya adalah itu ya, banyak duduk dalam dalam menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Jadi ya duduk lama di depan komputer itu faktor resiko yang akan muncul itu apa gitu ya. Apakah berkaitan dengan sikap tubuh yang tidak alamiah dan dipaksakan atau postur canggung? Ataukah gerakan berulang? Ataukah pengerahan tenaga yang berlebihan? Ataukah pressure points? Ya, ataukah sikap kerja statis? Ya, nah kata kuncinya itu adalah dituntut untuk ini banyak duduk gitu kan. Banyak duduk berarti artinya ya berada di posisi tubuh yang itu terus gitu ya, itu terus. Nah, selama berjam-jam. Maka dalam hal ini berkaitan dengan statis, yaitu itu terus gitu ya, sikap kerja yang statis yang tidak banyak berubah, lebih sering duduk melihat komputer. Oke? Nah, maka kita jawab ya nomor 13 ini adalah berkaitan dengan sikap kerja statis ya yang menjadi faktor resiko dominan bagi seorang tenaga teknisi akuntansi. Oke, kita masuk ke paket 2 dan paket 4-nya untuk nomor 13 ya masih di pertanyaan yang sama ya. Yaitu di sini kita lihat di yang satu ini adalah berkaitan dengan tutup buku terhadap laporan keuangan ya dituntut ya sehingga melakukan pekerjaannya itu lebih dari 12 jam dalam sehari ya. Dituntut melakukan tutup buku, kata kuncinya berarti adalah melakukan pekerjaan lebih dari 12 jam. Ya, ini kan bahaya ya, normalnya kita kan waktu kerja kan 8 jam ya. Tetapi di sini dituntut akhirnya lebih dari 12 jam dalam sehari. Ya, maka faktor resiko terkait dengan hal ini itu adalah berkaitan dengan pengerahan tenaga yang berlebihan. Oke? Jadi tenaga yang di push gitu ya, jadi lebih tinggi dan ini adalah sesuatu hal resiko yang cukup berbahaya juga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 14. Pertanyaan nomor 14 ini adalah pertanyaan seluruh paket. Ya. Berkaitan dengan pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika kecelakaan terjadi di tempat kerja adalah, kalau kita lihat ini ya, jawaban pilihannya itu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Ini sebenarnya adalah tips-tips yang harus kita lakukan untuk melakukan P3K ya, melakukan pertolongan pertama. Nah, yang ditanya itu adalah pertolongan pertama yang paling pertama, gitu. Yang paling utama itu apa? Ketika terjadi kecelakaan, maka yang paling pertama itu adalah tentu saja don't panic, oke? Jangan panik. Ya, kalau kita panik itu biasanya pikiran kita jadi kalut gitu ya. Jadi kita nggak bisa mikir apa-apa, menemukan jalan keluar seperti apa gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang ya orang itu ya nggak akan berguna gitu ya kalau kita udah panik duluan. Maka kalau kita mau membantu yang sedang mengalami kecelakaan, maka kita jangan panik dulu. Oke? Nah, baru kemudian setelah kita tidak panik, maka kita harus menjauhkan korban itu dari kecelakaan berikutnya.
Selanjutnya, tips selanjutnya adalah dicek ya si korban tadi, dilihat pernafasannya, denyut jantungnya, pendarahannya bagaimana gitu ya, dan juga ada tanda-tanda shock ya. Kemudian setelah kita perhatikan pernafasan, denyut jantung dan kawan-kawannya tadi, jangan pindahkan korban secara terburu-buru. Nah, bahaya ya, karena bisa jadi ada tulang yang patah atau bagaimana gitu kan, pendarahan di dalam. Nah, itu kalau digerakkan atau dipindahkan ya, maka itu juga akan memicu lebih ya bahaya lebih lagi dari korbannya ya, kepada korban ya. Dan kemudian ya, yang kelima itu adalah segera dirujuk ya, ditelepon gitu ya, pusat pengobatan yang terdekat. Oke, nah jadi pertolongan pertama yang paling pertama gitu ya, ketika terjadi kecelakaan itu adalah jangan panik dulu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ke-15. Pertanyaan ke-15 ya berkaitan dengan kebakaran listrik. Kebakaran listrik merupakan potensi bahaya yang didasarkan pada dampaknya terhadap pekerja yang memiliki potensi bahaya apa ya berkaitan dengan kebakaran listrik. Apakah akan menimbulkan resiko jangka panjang pada kesehatan kebakaran listrik itu, ataukah menimbulkan resiko langsung pada keselamatan? Ya, ataukah resiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari? Kebakaran listrik loh. Ataukah potensi bahaya yang menimbulkan resiko pribadi dan psikologis? Ya, ataukah potensi bahaya yang menimbulkan resiko cacat tubuh ya? Nah, untuk kebakaran listrik ya, ini kebakaran listrik bahayanya itu kita bisa sampai tewas gitu kan ya, kita bisa sampai tewas ya. Maka berkaitan dengan hal tersebut ya, ini dari 5 jawaban atau 5 pilihan itu lebih mendekati adalah potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan gitu ya, pada jiwa. Nah ya, untuk berkaitan dengan kebakaran listrik. Oleh karena itu jawaban nomor 15 itu adalah B. Oke. Soal nomor 1 sampai nomor 15 itu adalah soal pilihan ganda, sudah kita selesaikan dan sudah kita jawab. Sekarang dari soal nomor 16 sampai soal nomor 20 itu adalah soal esai. Oke, kita masuk ke soal esai dari nomor 16 sampai nomor 20. Untuk soal esai itu semuanya sama ya, dari paket 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada perbedaan seperti halnya soal pilihan ganda ya. Kita lihat soal yang pertama, soal esai yang pertama nomor 16. Yang ditanya di sini adalah perbedaan dokumen sumber dan dokumen pendukung dalam mengelola bukti transaksi. Ya, dan kita dalam hal sebelum mencatat ke dalam jurnal kan dasar pencatatan kita itu adalah dokumen-dokumen transaksi ya. Nah, maka dokumen transaksi tersebut itu dibagi dua, ada dokumen sumber dan ada dokumen pendukung. Maka kita harus mengetahui dokumen sumber dan dokumen pendukung itu fungsinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dokumen sumber itu ya berarti jadi sumber gitu ya, sebagai dasar dalam pencatatan ke dalam buku atau ke dalam jurnal atau buku pembantu ya. Jadi yang paling utama ya, dokumen yang paling utama itu adalah dokumen sumber. Sedangkan dokumen pendukung, ya namanya pendukung berarti adalah dokumen yang nantinya akan memperkuat gitu ya. Memperkuat dokumen sumber ya sebagai bukti sahihnya transaksi, bukti validnya gitu ya transaksi tersebut yang terekam di dalam dokumen sumber tadi ya. Jadi dokumen pendukung itu memperkuat dokumen sumber. Jadi ketika kita sudah mengetahui pengertian dari masing-masing dokumen ini ya, kegunaannya apa, maka kita pasti juga akan bisa menjelaskan perbedaannya. Oke, kita sudah jawab pertanyaan nomor 16. Kita masuk ke pertanyaan nomor 17. Jelaskan dengan singkat proses posting dari jurnal ke buku besar ya. Nah, pemostingan ya. Pemostingan yang pertama ya pasti adalah kita catat tanggal transaksi jurnal umum tersebut ya. Kapan terjadi transaksi jurnal umum dan kemudian dicatatlah di kolom tanggal yang ada di buku besar
Ya, kan seperti itu ya prosesnya. Ingat-ingat. Yang kedua, diisi jumlah debit atau jumlah kredit yang muncul di jurnal umum ke dalam kolom debit atau kredit yang ada di buku besar. Kemudian, masukkan nomor halaman pada jurnal ya. Misalkan jurnal itu terdiri dari banyak halaman, maka dia berada di halaman apa ya. Nah, ditulis di dalam kolom referensi dalam buku besar ya. Biasanya pasti ada kan kolom referensi di dalam buku besar itu. Nah, itu gunanya adalah untuk mencatat nomor halaman yang ada pada jurnal yang diposting ke buku besar tersebut. Oke? Nah, itulah 3 proses posting dari jurnal gitu ya ke buku besar. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 18. Nomor 18 itu adalah pertanyaannya, apa saja fungsi jurnal penyesuaian ya? Maka bisa kita jabarkan satu persatu. Ya, yang pertama fungsi jurnal penyesuaian itu adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga setiap perkiraan itu perkiraan saldo real ya, khususnya untuk perkiraan harta dan kewajiban itu nantinya dapat menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi jumlah yang terbukukan itu pas dengan jumlah yang memang ada di kenyataan gitu ya. Misalkan biasanya terjadi di aset perlengkapan ya. Perlengkapan itu sering pasti di akhir bulan itu disesuaikan karena tidak sama dengan saldo yang tercatat ya, terbukukan gitu ya di neraca saldo dengan jumlah nilai dari perlengkapan yang sesungguhnya ada di lapangan. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk akun-akun nominal ya, supaya akun pendapatan dan beban itu dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi misalkan ya seperti pendapatan dibagi muka gitu kan. Nah, kita harus pendapatan diterima di muka ya. Kalau beban baru beban dibayar di muka. Oke. Nah, jadi kedua hal ini itu harus disesuaikan supaya ketemu atau diketahui ya berapa saldo yang sebenarnya yang ada di kenyataan dengan ya diri yang terbukukan ya. Dan kemudian yang ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal ya, yaitu perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode bersangkutan ya. Sebenarnya sih hampir mirip dengan yang nomor 2 ini gitu ya. Jadi kita bisa menemukan ya fungsi dari jurnal penyesuaian itu intinya ya pasti supaya untuk mencari saldo ya, saldo yang benar, yang sesuai, yang sama antara yang terbukukan alias tercatat gitu ya dengan yang ada di kenyataan ya di lapangan. Oke, nomor 18 kita sudah selesai. Kita masuk ke pertanyaan ke soal nomor 19 ya. Ini ditanyakan gitu ya. Jika pada saat kamu membutuhkan hasil cetak laporan, kemudian tiba-tiba aliran listrik mati, bagaimana kamu memecahkan permasalahan tersebut ya? Ada banyak alternatif ya sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau misalkan tiba-tiba listrik mati padahal kita sedang butuh-butuhnya ini untuk mencetak laporan keuangan. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kalau misalkan ya kita berada di kantor, kemudian kantor di wilayah kantor kita itu mati lampu gitu ya, aliran listriknya mati, maka bisa mungkin kita punya rumah yang dekat ya, jarak kantor dengan rumah dekat, dan kalau setelah kita calling nih orang rumah gitu kan, apakah di rumah itu listrik hidup ya? Kalau misalkan hidup ya bisa kita pulang ke rumah dulu gitu ya, kan lagi butuh ya. Jadi kita harus melakukan apa saja supaya laporan keuangan itu bisa tercetak, termasuk pun juga bolak-balik gitu ya antara kantor dan rumah demi untuk bisa mencetak laporan keuangan tersebut ya. Oke, kemudian kalau misalkan alternatif pertama mungkin tidak bisa, kita bisa beralih ke alternatif yang kedua ya. Misalkan gitu ya, ada wilayah yang di sekitar kita itu menyala listriknya
maka mungkin kita bisa meminta bantuan teman kita yang ada di wilayah tersebut gitu ya, tetangga atau teman ya gitu ya, yang sekiranya dia punya alat cetak ya, dan bisa kita minta bantuan untuk mencetak. Oke, nah ini berkaitan dengan perbedaan wilayah ya. Bisa jadi kan satu wilayah di tempat kita listriknya mati, di tempat teman kita itu listriknya nggak mati, dan kita karena buru-buru ya udah gitu kan, kita go aja gitu supaya cepet-cepet laporan keuangannya tercetak. Tidak bisa alternatif kedua? Tenang, masih ada alternatif ketiga, yaitu ya kita carilah rental komputer atau jasa cetak gitu ya, yang mereka itu ya yang namanya usaha gitu, usaha rental komputer, jasa cetak itu ya adalah punya genset gitu kan, supaya usahanya tetap jalan meskipun aliran listriknya sedang mati gitu ya. Pun sebenarnya kita pun juga punya kantor gitu ya. Bisa juga kan sebenarnya kita juga punya genset ya, perusahaan atau kantor kita gitu. Nah, jadi ini bisa jadi alternatif keempat gitu ya. Kita bisa menghidupkan genset di kantor gitu. Ketika kalau misalkan aliran listrik di kantor mati ya, kita punya genset kantor kita ya hidupkan saja, ya itu adalah alternatif yang paling gampang gitu kan, dari yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Jadi sebenarnya saya memberikan 4 alternatif di sini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Wah, ternyata ada yang keempat. Saya lupa. Ya, ini adalah alternatif yang alternatif yang kalau misalkan laporan keuangannya tidak terlalu banyak sih gitu ya, misalkan 1 atau 2 lembar, maka ya bisa ditulis aja gitu ya, disalin dengan menulis manual di kertas kosong. Meskipun ini mungkin agak lumayan jadul gitu ya. Ya biasanya sih ya tadi 1, 2, 3. Tapi ya namanya kita harus mencari solusi dari permasalahan ya, maka kita harus ya putar otak gimana caranya supaya laporan keuangan yang diminta bos itu bisa kita serahkan dengan segera. Oke, kita selesai untuk pertanyaan ke-19. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan fungsi dari penggunaan aplikasi spreadsheet. Ya, ini terkait dengan program pengolah angka. Fungsinya apa saja ya? Gunanya untuk apa? Maka kita bisa jelaskan ya bahwasanya aplikasi spreadsheet itu bisa untuk mengolah data yang nantinya dibuat dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik gitu ya, dan juga dapat digunakan untuk mencari nilai statistik dari data yang ada ya, minus, average, ya kawan-kawannya yang statistik yang lain ya, rumus-rumus statistik yang lain. Nah, itu adalah fungsi kegunaan dari aplikasi spreadsheet ya, sebab ya dia punya beribu rumus-rumus gitu yang bisa kita pakai dan yang bisa memudahkan kita dalam membuat data gitu ya, dalam mengolah data gitu. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai UKK teori akuntansi. Semoga bisa dipahami, dan mohon maaf kalau misalkan saya ada kata-kata yang salah, tetapi ya pada dasarnya kita tetap masih belajar dan terus belajar, dan dengan pembelajaran kita kali ini semoga kalian bisa menempuh ujian kompetensi keahlian yang mau tamat untuk tahun ini dilewati dengan sempurna ya. Kalau tidak sempurna ya dengan cemerlang lah gitu ya. Oke, kalau tidak cemerlang ya dengan amazing. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak.